selamat datang di my YouTube channel. Halunya Tidak Henti dan Tidak Tara. Tadi kita baru bikin pertanyaan di Instastory soal perjalanan Hijai Rica, dan lumayan banyak juga sih yang nanya ya. Ya udahlah, assalamualaikum Bu Haji. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Minal aidin wal Baik. faizin, Minal mohon aidin berang wal faizin batin. juga. Aduh, udah lama banget ya kita nggak berbincang-bincang, Ca. Sibuk banget gitu. Kemana wae? Kemana wae? Kuliah. Oh, kuliah. Oh, belum lulus. Sekarang Udah, baru. Oh, baru lulus. Sekarang mau wisuda. Bulan berapa wisuda ya? September. Lu berharap gue datang nggak? Ya berharap lah. Oh, berharap datang ya. Oke, datang. Siap. Ya udah ya, langsung aja ya sama pertanyaan pertama. Erisha udah siap belum? Siap. Kalau aduh, kok gue jadi kagum gitu ya ketemu sama lu yang biasanya ngobrol sama gue tuh gimana gitu. Sekarang ya ampun, gue harus menyeimbangkan juga sih, harus Nggak, menyesuaikan santai. gitu. Ya, pertanyaan pertama. Siapa orang di balik perjalanan kakak menuju hijrah? Ada Mantan? enggak. Oh, bukan. Kalau perjalanan di baliknya teman kuliah. Gue ya? Di- Oh, Gue. bukan. Teman kuliah di Bandung. Kosannya Iya, terus? dekat. Ya udah, sebelum di kerudung dia suka nyaranin untuk di kerudung mulu. Karena dulu kan Kan gue juga sering Cak, kita berkerudung aja ya, kenapa sih gak pakai kerudung aja ke kampus gitu. tapi dia emang bener-bener omongan dia tuh yang masih diingat kayak gini. Pernah ngomong, gue nggak pernah ngeliat cewek secantik apapun kalau dia nggak di kerudung. Mau dia secantik apapun kalau dia nggak di kerudung, menurut gue dia nggak cantik. Ya, Dan di situ saya merasa tersindir karena nggak pernah di kerudung. begitu guys, dan sekarang sudah sadar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan dong. Dan pertanyaan kedua, apa sih Kak yang bikin Kak Rica hijrah dalam waktu cepat, dan cara menghusukannya tuh gimana? Gitu. Gimana tuh biar gue juga terbuka gitu, biar gue bisa pakai kerudung syar'i gitu. Ya pakai mah gampang. Ya pakai mah gampang tuh. Ya jawab dong, apa? Kayak ya Yang bikin karena hijrah dengan waktu yang cepet banget, drastis banget kan. Misalkan kayak gue nih, gue bertahap nih, gue pakai kerudung, gue cuma pakai kerudung aja gitu kan. Ya maksudnya nggak bener ekstrim langsung pakai kayak begini gitu loh. Gitu, gimana bisa secepat itu dalam waktu yang singkat? kayaknya dulu juga gue pakai kerudung kayak gitu dari bulan September. Ya dulu kan gara-gara disakitin sama manusia.
lebih baik. Mantap cuy. Pertanyaan keempat ya, keempat atau ketiga tadi? Keempat. Sempet gak sih sempet pernah gak istiqomah? Jadi kayak maksudnya tuh lihat orang rambutnya bagus, sempet pengen buka kerudung atau gimana gitu. Ya emang istiqomah kan emang susah ya, maksudnya nggak gampang gitu. Apalagi kita Maksud gue susah tuh bukan berarti nggak bisa, pasti bisa. Semua kan balik lagi dari niatnya. Kalau misalnya dari awal niat kitanya bener-bener kayak apa kalau misalnya niat kita benar gitu, niat kita ikhlas, niat kita bener-bener cuman ngarep ridhonya Allah untuk kayak kita tuh jadi kayak semakin baik tuh, ya udah, maksudnya nggak akan kegoda sama apapun. Mungkin kalau kangen sedikit suka, cuman balik lagi kalau misalnya jadi lebih ngelihat apa manfaatnya dulu. Semakin banyak manfaatnya, oh iya, jadi kita ngeliat manfaatnya dulu daripada nggak ada manfaatnya sama sekali. Lanjut pertanyaan ke-5. Emang dulunya gimana? Jadi lu tuh dulu gimana? Kok bisa sampai hijrah kayak gini? Emang dulunya tuh lu kayak gimana gitu maksudnya? Aduh, untuk Dia tahu banget. untuk anak-anak zaman lahir pada 1996, 97, terus zaman sekolahnya 2011, 12, 13, 14. Siapa sih yang nggak tahu Erica yang berambutnya warna-warni udah kayak gulali? Siapa sih? Iya gak sih? Jelasin dong. Kayaknya di situ gue ngakak. Dia yang tahu banget ya dari Iya, zaman iya. dulunya gimana. Ya dulunya sama aja. Gua tahu banget lu tuh zamannya SMA kan. Kita kan masih sering bareng-bareng zaman SMA. Cuman nggak maksud gua ya biasa Iya. aja gitu. Cuman kalau setelah lepas SMA, kuliah gua nggak tahu kan Iya, karena nggak kita tahu. masing-masing kuliah gitu. Gua nggak tahu kehidupan lu di zaman kuliah tuh kayak gimana, sekeras apa gitu loh. Pergaulan lu kayak gimana maksudnya gitu. Dulu kayak gimana sih? Dulu- Selepas zaman SMA selesai, zaman kuliah lu tuh seperti apa? Mulai bandel itu kan setelah lulus SMA. Mulai bandel. Setelah main SMA kan tahu Luar sendiri, biasa. nggak pernah kan namanya bandel ngapa-ngapain, neko-neko untuk Nggak kayak pernah mau nyoba sama ini mau nyoba sekali. itu tuh nggak pernah. Jadi waktu zaman SMA tuh kayak lebih fokus ke gimana caranya cheers kita tuh juara 1 gitu kan. Ya kan, betul. Pas Bener. lulus SMA tuh gue nggak tahu kehidupan lu seperti apa. Nggak, ini ya kan kalau kuliah kan karena mungkin kuliahnya di Bandung, di luar, pergaulannya udah beda. Tapi gue di Bandung biasa aja kok. Gue nggak seperti lo kok. Di Bandung Cimahi ya, Cimahi nggak ada apa-apa di Bandung tuh. Iya, betul. Kuliah gue Godaannya. kan full banget, jadi gak ada waktu untuk main. Ya. Iya kan kalau misalnya di Bandung kan pergaulannya beda, orang-orangnya beda, lingkungannya beda. Jadi ya udah, jadi apa dulu tuh bener-bener yang Segala apapun dicoba. ya, tapi nggak yang parah-parah banget, cuman ya hampir nyoba-nyoba semuanya gitu. Terus apa Ya, yang ada namanya itulah ya. keluar malam, Bisik-bisik dong apa aja gitu. keluar malam itu sering, yang namanya kuliah jarang masuk gara-gara apa main mulu tuh sering gitu. Jadi nggak pernah yang namanya absen keluar malam, jadi kita keluar malam mulu. Selalu, setiap hari. Wow, gua ya waktu zaman kuliah mau keluar malam aja tuh gak ada waktu banget, karena pulang tuh jam 5. Setiap kali pulang jam 3 tuh udah bersyukur banget, sumpah udah bersyukur. Karena beda kuliah Iya, lebih sibuk ya iya, kuliah gue. Lanjut pertanyaan berikutnya. Yuk ceritain yang berawal dari rambut warna-warni bisa sampai kerudung panjang. Ya seperti kayak tadi mungkin ya, awal mulanya dari rasa sakit hati Ya, dari kan. sakit hati sama manusia. Oh, sama manusia. Terus guys. udah gitu ya kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa, ngerasa nggak ada teman, padahal mungkin teman banyak. Terus ya kalau rambut warna-warni karena dulu mah masih kayak pengen nyoba-nyoba, karena ngelihat rambut kayak gini bagus, rambut kayak gitu bagus, jadi semuanya dicobain. Udah diombre, di hijau, Iya. di pink, di biru, udah Semuanya semua udah. dicobain. Jadi kayak Luar ya biasa. udah, sekarang mah jadi berpikiran udah karena semua udah dicobain, jadi udah bosan aja, jadi udah tahu rasanya gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Satu motivasi yang selalu memotivasi diri itu apa? Gini ya,
jangan pernah sedih sama hal apapun yang ada di dunia, karena kita tuh cuma bertamu di sini gitu. Jadi ya mau dikecewain, mau dikecewain, mau ditinggalin, Harusnya gue ke lu gini, gue ke lu, bukan lu ke gue gitu loh. kayak gitu lah. Ya alhamdulillah, jangan sampai deh ya. Benar. Next selanjutnya, cara siap menikah mulai dari mana dulu kak? Ya mulai dari move on dari mantan kan gimana sih? Move on dulu, terus niat dulu, udah bersih, udah move on, ya Betul. udah cari orang baru. Orang baru. Next pertanyaan. Pernah rindu ke masa najhal gak tuh? Rindu ke masa najhal. Kalau sekilas sekelebat mah suka, cuman Sekelebat ya. ya cuman Palebah mana? ya udah nggak yang namanya kangen banget kayak gitu, udah cuman kayak duh kangen rambut kayak gini, cuman nggak Kangen minum aqua gitu. dia minum aku. Astagfirullahaladzim. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa nih? Cara bikin mantan nyesel. Wow, gue juga pengen dong apa ya mantan gue biar nyesel. Cara bikin mantan nyesel tuh cuman Berprestasi. ya kita harus memperbaiki diri, ngerubah diri kita yang Jadi Power Ranger? jadi Atau Wonder jadi Woman. Lisa Blackpink? Jadi yang lebih baik. Apa? Karena nge-upgrade diri, semakin mantan ngelihat kita udah bahagia, ngelihat kita hidup bahagia, ngelihat kita hidup lebih baik, itu semakin mantan nyesal. Jadi kalau misalnya kita Enggak, gue enggak nyesel tuh mantan gue udah bahagia sama pacar barunya udah tunangan, bodo amat gue. tapi Biasa beda aja. enggak, Oh, kalau beda, guys. kalau cowok tuh lebih berharap gini, semakin kitanya hancur, semakin kitanya jelek, semakin kitanya berantakan gitu, semakin dia malah geli gitu, nggak suka gitu sama kita, malah bukan seneng sih jatuhnya, tapi kayak yang untung gue putusin gitu. Gue jadi nyesel karena untung gue Kenapa sih? putusin Ya, betul. gitu, bukan nyesel kenapa gue putusin. Ya kan kalau misalnya lu berubah, jadi maksudnya lu ngeliatin diri lu semakin, kan mantan tuh kan bakal datang kalau kita semakin cantik kan, dan kita bakal semakin cantik ketika kita udah putus biasanya kan. Mantan bakal Enggak, ngeliat mantan itu. gue masih aja tetap sama aku kayak gitu, nggak nambah cakep, nggak nambah ganteng, biasa aja. Ya kan gitu kalau jadinya. cewek mungkin mikir Oh. gitu, kita pasti mikir gitu, tapi kalau cowok nggak gitu. Betul. Next pertanyaan selanjutnya. Tips move on dari kalian berdua. Nah, tips move on dari lo dan dari gue. Mencoba membuka hati untuk orang baru. Terus kalau dari gue sih apa ya? Ya move on tuh emang susah, nggak ada move on yang mudah, nggak ada menurut gue. Tapi kalau kita niat, gue niat, emang butuh proses lama sih buat ada perasaan sama si pasangan baru kita. Tapi kalau misalkan kita nggak membuka hati untuk pasangan baru kita, itu kan mau sampai kapan gitu loh. Ya enjoy aja sih kalau menurut gue. Ya gue kalau setelah putus ya udah putus aja, kita coba buka hati buat orang lain ya, gitulah. Kalau dari gue mah Kalau gini, gue nggak usah bikin ribet gitu. Kalau ya udah aja gitu. dari gue mah jangan Lu pernah terlalu lebay kalau Jangan- dari lu. jangan pernah dengerin, udah cuma satu, jangan pernah dengerin lagu galau, dan jangan pernah coba untuk stalking, karena semakin kita kepo, semakin kita stalking, semakin jadi malah semakin suka, jadi malah semakin kitanya gak jadi move on karena kitanya ngelihat mulu gitu. Jadi gimana Tapi caranya kalau misalkan fokus momen. si mantan itu udah mulai update nih sama si cewek barunya atau apa, kalau kita saking kan itu jadi timbul rasa sakit hati. Iya, buat apa makanya. sih, ngapain sih, Tapi ngapain kan kayak gitu rata-rata kan orang putus masih suka stalking kan. ya itu sih manusiawi, Ya, makanya saking ditahan manusiawi. stalkingnya, karena stalking itu yang memicu kita. Tapi menurut gue sih ya udahlah, bahagia itu kita yang ciptain, gak usah mikirin apa kata orang. Orang lain mau ngomong apa tentang gue sama cowok gue yang baru, misalkan itu saya sama yang sekarang gitu, bodo amat. Gak usah pikirin, yang penting kan bahagia itu cuma kita yang rasain. Mereka mah tahu apa sih, cuma tahu dari yang mereka lihat aja kan, yang rasain kan kita begitu. Ya, Itu buka sih. hati, Jadi buka hati menurut yang baru. menurut move on aku tuh kayak gitu. Jadi ya udah biarkan berlalu, ngapain gitu loh. Gitu Ya, loh. jadi cara buka ngapain. hati buat orang baru. Ya betul, seperti itu. Next pertanyaan berikutnya.
Gak penting sih. Emang gak penting sih, gak penting. Lucu banget tau gak sih? Gak penting ya, emang gak penting sih. Ya nggak ada yang penting. Iya, gak ada yang penting, cuman kayak lu mau ngasih apa? Mau menceritakan perjalanan hijrah lu seperti apa? Karena tuh emang bener-bener rasis banget sampai gue juga, hah serius nih anak? Maksud gue tuh gini loh, kalau emang mau kerudungan, mau menutup aurat kan itu emang kewajiban buat kita. Maksudnya ya udahlah, gak usah langsung bener-bener rasis kayak gini. Takutnya kan namanya hati seseorang tuh suka gulak-geleok kayak jalan gitu kan. Begitu maksudnya. Terus lanjut pertanyaan. Buat kalian berdua kapan siap nikah? Lu dulu apa gua dulu? Gua. Ya apa lu? Ya hari ini juga siap kalau udah ada calonnya. Ya kalau misalnya calonnya Nomor satu sih emang ada dulu calonnya. Iya harus ada dulu calonnya. Masalah Iya, masalah siap nggak siap memang kalau kita udah punya calon mah ya udah tinggal nikah. Toh nikah kan berdua bukan sendiri. Jadi kalau kiranya belum punya ya lu nikah sendiri sama gaib aja sih lo. akan nikah. Kalau dari gue sih ya ke satu ada calonnya dulu. Kedua apa sih lu? Kedua siap nikah itu benar hati itu move on bener-bener 100% dari mantan, move on. Terus lanjut gue punya pekerjaan tetap dia dulu. bawa move on dia Gue udah gini. enggak, maksudnya gue tuh memotivasikan ke lu biar lu tuh cepet move on gitu loh. Move on dari siapa saya? Nah ya, habis gitu udah gue kerja dulu, gue punya pekerjaan yang tetap, gue lanjut kuliah dulu, gue lulus dulu, gue bagian orang tua gue dulu, baru setelah itu menikah. Dan minimal ya umur nikah gue tuh 25 tahun. Kalau lu coba kan enggak gue sekarang mau nanyanya gini. kok lu yang nanya-nanya ke gue sih? Abis dia nungguin kuliah sekarang gini. Kalau Allah Akbar. Katanya kan harus beres ini dulu. Iya, kalau pekerjaan mah maksudnya kita pengen kerja. Cuman kan kalau ini makanya kita nggak ada yang tahu kan takdir kedepannya itu kayak apa, masa depan kita kayak apa. Kalau seandainya jodohnya udah dideketin tiba-tiba ada yang ngelamar gitu, masa mau menunda nunggu kuliah dulu? Yang Sedangkan nggak gini, gue soalnya pernah pengalaman sendiri ya, pengalaman. ada yang lamar lu? Ya pengalaman. Dulu tuh bukannya mau Siapa, sombong Ustaz? ya. Ya banyak, bukannya mau Kiai. sombong. Bukannya mau sombong, cuman maksudnya dulu tuh karena mungkin belum siap, maksudnya kayak entah pilih-pilih atau egois gitu. Jadi dulu tuh banyak gitu yang datang yang ngajak serius, karena kan jarang kan cowok yang ngajak serius, dan rata-rata cowok yang ngajak serius berarti dia benar gitu, maksudnya emang niat benar gitu dibanding yang main-main gitu. Jadi dulu tuh sempat takut kayak gini, pernah cerita sama teman. Salah nggak sih kalau misalnya gue nolak gitu, buat apa nolakin orang yang mau serius gitu. 1 kali, 2 kali masih saya dianggap oh iya biasa, karena emang nggak bisa dipaksain kan yang namanya kita kan pengen nikah sama orang yang kita suka. Iya juang. Nah udah, terus 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya tuh kayak berpikiran kok jadi kayak yang ditolak, maksudnya orang yang serius kenapa ditolakin mulu gitu, maunya gue tuh sebenarnya apa gitu. Toh semakin kita menolak berarti kita semakin menolak jodoh gitu, karena bukan berarti itu bukan jodoh kita, tapi dari diri kitanya yang menolak itu gitu. Jadi takutnya nanti pas lu lagi sibuk kuliah terus maksudnya pengen nunggu lulus dulu, sedangkan jodoh udah dideketin, masa mau ditolak? Enggak sih, ya kan sekarang nggak ada yang ngajak. Ya bukan gitu. Jadi emang kayak kita itu punya target apa yang harus kita kejar dulu. Lagi pula kan umur gue masih 23 tahun nih nanti kan Agustus. Itu gue masih muda banget kan, masih ada waktu 2 tahun lagi tuh buat gue mematangkan diri gue sendiri. Gitu loh. Jadi gue gimana caranya nih gini. Gue kan harus kerja karena gue nggak mau hidup gue ketergantungan sama si suami gue nanti dong, karena gue juga mau pengen ngasih sama mertua, sama orang tua gue gitu loh. Gue nggak mau menghabiskan duit suami gue doang gitu loh, karena duit istri itu tetap duit istri, duit suami tetap duit istri juga dong, begitu maksud gue. Jadi gue mau mematangkan diri gue dulu, karena sekarang tuh baru setengah matang. Nggak enak kalau masih setengah matang, tapi takut aja setengah matang enak sih sebenarnya. beda itu, kita setengah matang ntar nggak benar. Iya betul. Ya udah, sekian dan terima kasih pertanyaan-pertanyaan dari Udah? teman-teman. Udah, nggak ada lagi. Begitu. Maaf
maafin kita jika videonya garing banget, cuman ambil manfaatnya aja deh, ambil positifnya. Ternyata hijrah itu harus seperti ini, seperti itu, dengan memantapkan hati, cara biar istiqomah itu seperti apa, biar tidak terpengaruh sama yang lain itu gimana. Jadi begitu, jadi intinya tuh Erica tuh hijrah karena rasa kalau mau lu tanya kenapa sih gue mulai dari kerudung tuh kayak gimana, kenapa gue mulai pakai kerudung tuh Kalau dia kerudung udah dari dulu, udah lama banget Ya, dari benar. SMA ya? Apa dari Enggak, kuliah awal? dari kuliah awal. Itu kenapa? Dua. Disuruh? Awal mulanya emang disuruh, mungkin kan Allah tuh ngasih hidayah tuh lewat Iya, pelantara loh. Iya emang disuruh, emang sebenarnya tuh orang tua tuh emang udah nyuruh banget, cuman karena emang Iya. lingkungan zaman SMA tuh gue lebih memilih, gue lebih pengen masuk ke cheers gitu kan, ya tahu sendiri lah cheers yang nggak mungkin kan pakai kerudung, pakai gamis gitu kan. Nah setelah masuk kuliah itu emang ada dorongan dari seseorang, dari manusia. Terus kebetulan juga lingkungan sekitar tuh berkerudung semua, jadi kita kebawain gitu. Sebenarnya dari lingkungan dulu sih, dan ada yang menyemangati kita gitu. Ya berterima kasih sih sama si manusia itu udah ngasih, Benar. udah jadi pelantara dari Allah yang mau ngasih hidayah Iya. ke gue gitu. Benar. Terima kasih. Siapa itu? Nggak tahu. Udah, gak usah dibahas ya. Terima kasih, maafin kita semuanya. Nggak perlu di like dan di subscribe sih, tapi nggak apa-apa di like sama di subscribe ya, biar nanti aku kasih tutorial hijab. Ini banyak video-video konten Iya, dia. prank, hipnotis, kayak gitu kan, hipnotis. Nanti ada kejutan-kejutan. Iya, ada kejutan-kejutan. Nggak tahu kan, gue tuh bisa ngehipnotis. Enggak sih kata. Ya gitulah, terima kasih, bye bye. See you di next video. Assalamualaikum.